kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh Tuhan berkumpul kembali di rumah kami pribadi lepas pribadi untuk bersama-sama beribadah melayani Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan isi firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Buat adik-adik TK sama kelas 1, kita baca bersama-sama ayat 56. Ikutin Kak Dewi ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-matinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayo adik-adik kelas 2, kita membaca bersama-sama dari Lukas 22 ayat yang ke-57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Untuk adik-adik kelas 3, kita baca dari ayat 58. 1, 2, 3. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Adik-adik kelas 4, sama-sama kita baca ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Adik-adik kelas 5, kita baca ayat 60 sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Yuk adik-adik kelas 6 dan 7, kita baca ayat yang 61 ya. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Adik-adik kelas 8, kita membaca ayat yang 62 ya Dek ya. Kita sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah Tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, tadi kita sama-sama melihat film tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Coba, apa coba hikmah yang kita dapat dari situ? Nah, adik-adik, kita harus setia sama Tuhan Yesus dan tidak mau seperti Petrus yang menyangkal dirinya bahwa dia selalu bersama Tuhan Yesus selama ini. Nah, adik-adik, orang 2, menyangkal diri artinya melupakan. Adik-adik, kalau kita mau kemana-mana, kita harus membenarkan diri kita bahwa kita mengikut Tuhan Yesus. Kita mau berdoa meskipun kita di tempat umum. Jangan sampai kita malu untuk berdoa. Karena kalau kita berdoa di tempat umum untuk melakukan sesuatu, Tuhan senang. Itulah artinya cinta kepada Tuhan. Itulah adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah lihat film tentang Petrus. Ya, tentu kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Kak Dewi juga tadi sudah mengingatkan bagaimana supaya kita tidak seperti Petrus di dalam film itu. Ya, terus ada juga tadi kata Kak Marta, kalau kita sedang makan di tempat umum, berani nggak kita berdoa untuk menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Ya, pasti semua. Siapa yang setia sama Tuhan Yesus? Ya, pasti semua. Nah, sekarang kakak tanya, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, sayang kita kepada Tuhan Yesus tidak cukup hanya di dalam mulut saja, hanya keluar melalui suara kita saja. Tuhan melihat sampai ke dasar hati, ya. Tuhan melihat dari dalam
bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, bagaimana adik-adik yang setia kepada Tuhan, itu ketika kita diuji, ya. Ketika kita diuji. Seseorang yang sayang kepada Tuhan karena dia beriman, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia diuji, ya, maka kelihatan apakah dia benar sungguh sayang kepada Tuhan Yesus, apakah dia benar sungguh cinta kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu ya, pelan-pelan. Petrus setiap hari bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkhotbah, dia mendengar. Tuhan Yesus bercerita, dia mendengar. Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia mendengar. Tentunya kalau kita lihat pasti imannya sudah besar, bukan? Dia sayang gak sama Tuhan Yesus? Pastinya sayang. Tapi ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, dia menjauh, melihat dari jauh. Aduh, katanya. Kenapa? Dia takut. Imannya teruji. Dia sebenarnya sayang banget sama Tuhan Yesus, adik-adik. Bukan tidak sayang, tapi dia takut. Ketika dia menghadapi persoalan itu, dia tidak berani. Sekarang kita ditanya, ketika suatu saat kita mengalami masalah, disitulah kelihatan, benarkah kita setia kepada Tuhan Yesus? Apakah kita akan seperti Petrus? Aku gak kenal Tuhan Yesus. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya nanti kamu sudah besar, ya, kamu sudah bekerja, atau kamu kuliah, terus ada teman yang bilang, ayo supaya kamu lancar, supaya kamu punya jabatan, supaya kamu bisa mudah masuk ke semua penjuru, udah ganti aja agamanya, di KTP doang. Oh, kau sedikit Kristennya, bagaimana? Itu satu ujian, bukan tidak mungkin nanti itu terjadi kepada kamu. Ingat pesan kata hari ini, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Kakak ulang lagi seperti yang dibilang Kak Marta tadi. Mungkin kita sedang ketakutan di luar sana, ada masalah, ada apa. Jangan takut untuk berdoa. Tuhan, tolong saya. Jangan mikir nanti dilihat orang, ketahuan orang Kristen. Gak boleh. Ya, apalagi kalau kita mau makan. Banyak itu. Kakak pernah makan di sebuah restoran yang jelas-jelas yang punya adalah agama lain, ya. Waktu itu ngumpul ke kakak sekolah minggu makan di situ. Kita nggak mikir apa-apa. Ya mau makan kita berdoa. Tiba-tiba amin kita sadar, ya ampun, yang punya restorannya berbeda agama dengan kita. Tapi kita tidak takut. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita. Ya adik-adik, dalam belajar juga begitu. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu percaya sama Tuhan, ketika kamu belajar, rasakan Tuhan ada di dekat kamu. Ya, ketika kamu berdoa, tidak hanya mulutmu yang mengatakannya, tapi hatimu mengatakannya. Tuhan tolong saya ketika saya belajar. Tuhan tolong saya supaya saya jadi anak pintar. Tuhan tolong saya supaya jadi anak hebat, supaya saya berguna, supaya Tuhan bangga sama saya. Ketika kita merasakan itu dengan setulus hati, kamu akan mendapatkannya. Percaya? Itu imannya, ya. Jadi dalam segala hal adik-adik, selalu kakak ingatkan ya, ini saat kita sedang diuji. Sekarang pandemi, selama ini kita datang ke gereja, ada yang ngobrol, ada yang main, ada yang lari-lari, tidak mau konsentrasi beribadah, ya kan? Ternyata tiba-tiba datang pandemi, kita tidak bisa ke gereja, adik-adik. Sampai detik ini kalian tidak pernah bisa hadir ke gereja sekolah minggu. Itu ujian. Lalu bagaimana? Sekarang kita teruji. Maukah kamu beribadah di rumah dengan baik? Apakah setengah-setengah? Buka video nonton aja. Lihat kakaknya joget-joget. Dengar gak firmannya? Kamu imani gak firmannya? Supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap minggu kita ada ayat hafalan. Itu hal kecil yang bisa menjadi banyak. Kamu hafal setiap minggu ayat hafalan, bisa-bisa nanti satu Alkitab kamu bisa hafal. Ya,
setiap hari mengajarkan kebaikan, 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 kebaikan. Apakah kamu bosan? Tidak. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi anak yang baik, anak yang ikut perintah Tuhan Yesus, ya, setia dalam keadaan apapun. Nanti ketika kita diuji, anak-anak semua diuji, kita siap. Tuhan, saya ada. Manusia ada rasa takut, benar. Tapi kalau lebih besar imannya, maka rasa takut itu akan kalah. Makanya dilatih. Dari sekarang kita latih, ya. Iman yang berkualitas, bila iman itu teruji, ya, pasti ada nanti saatnya kamu merasakan bagaimana kamu diuji. Seperti Ayub, dia dekat sama Tuhan Yesus, kata iblis, aku mau coba dia. Coba kalau aku bikin sakit, pasti dia gak sayang lagi sama Tuhan Yesus. Tapi iman Ayub sangat besar. Dia tetap dalam sakit, dalam sedih, dalam bau, dia tetap terfokus, setia kepada Tuhan Yesus. Itu contohnya, ya. Petrus kita lihat, dia sayang sama Tuhan Yesus. Tapi karena imannya ganggu oleh rasa takutnya, jadi dia enggak sampai. Dia menyesal adik-adik. Tadi lihat kan videonya, pas dia mendengar ayam berkokok 3 kali, aduh, dia menyesal. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu lebih dulu. Karena Tuhan Yesus melihat isi hati kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang, ayo lebih tulus, ya, lebih baik, lebih sungguh-sungguh. Kamu loh yang mendapatkan itu semua. Ayo, kalau kamu sungguh-sungguh menghafal ayat hafalan, hebat kali, ya kan? Kalau kamu sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, mantap, nanti imanmu kuat di dalam menjalani kehidupan. Jangan malas, ya, tidak boleh malas. Ada satu lagi, Petrus dan Tuhan Yesus itu bersahabat, ya, sebagai murid dan guru. Pasti Tuhan Yesus ketika melihat kalau kita, tidak mau mengakui si Petrus itu, tidak mau mengakui sahabatnya, ya, kita juga sama, kita bersahabat, ya, kita punya teman yang selalu bersama-sama dengan kita. Ayo sama-sama kita doakan supaya dia pun imannya kuat. Jangan ketika kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, kita lupa kepada sahabat kita. Jangan. Itulah kesetiaan, ya. Belajar dari hal yang kecil. Kamu diajarin mama papa, begini ya, baik-baik, jangan nakal, jangan mau mengambil yang bukan milik kamu, jangan ngomong kasar, jangan berantem. Banyak ya kata-kata jangan, tapi semuanya itu bertujuan baik untuk kamu. Kalau kamu mendengarkannya dengan baik, kalau kamu sayang sama orang tua, pasti kamu lakukan. Ya, adik-adik, jadi setialah di dalam imanmu. Ketika kita nanti diuji dalam persoalan hidup, kita menjadi kuat. Kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, ya. Kita tetap setia kepada kasih Tuhan. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 16 ayat 24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lihat hatimu, apakah kamu sungguh mengasihi Yesus? Kau yang mengatakanmu dan menilai hidupmu tak ada
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Semua boleh kami lakukan oleh karena penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Roh-Mu menguatkan kami di dalam kehidupan kami Tuhan, dapat menghidupi firman yang boleh kami dengar di dalam tingkah laku kami. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kelakuan kami Bapa, sehingga kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.